Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan bab 2 yaitu tentang landasan manajemen pendidikan. Langsung saja, ini adalah screenshot identitas buku dari manajemen pendidikan. Buku. Setelah topik bahasan, yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua pengertian landasan manajemen pendidikan, yang ketiga ada falsafah manajemen pendidikan, yang keempat pandangan tentang manajemen pendidikan, yang kelima tujuan manajemen pendidikan, yang keenam pendekatan manajemen pendidikan, dan yang terakhir rangkuman materinya. Baik, di mana buku ini yang pertama pendahuluan. Perkembangan revolusi industri 4.0 dan dilanjutkan era neo-normal menjadikan peran manajemen pendidikan semakin penting. Pelaksanaan proses pembelajaran tidak lagi dilaksanakan secara tatap muka di kelas, melainkan secara online. Pertemuan-pertemuan guru atau kegiatan pelatihan guru saat ini dilakukan secara daring. Perubahan ini mengharuskan manajemen pendidikan dapat menyesuaikan dengan era neonormal tersebut, di mana kepala sekolah selaku manajer pendidikan hendaknya memahami konsep landasan manajemen pendidikan. Yang kedua, pengertian landasan manajemen pendidikan. Landasan dapat diartikan sebagai dasar atau pondasi maupun asas. Landasan manajemen pendidikan merupakan dasar dalam pelaksanaan manajemen pendidikan. Secara sederhana, manajemen pendidikan merupakan kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, atau menggerakkan dan mengawasi seluruh kegiatan agar tujuan pendidikan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Menurut Engkoswara dan Komariah tahun 2010 menyebutkan bahwa manajemen pendidikan adalah suatu penataan bidang garapan, itu pendidikan yang dilakukan melalui aktivitas perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, pembinaan, pengkoordinasian, pengkomunikasian, pemotivasian, dan eh, penilaian serta pelaporan secara sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan secara berkualitas. Apa sih? Wah, acara ah, klik iko kiruan katanya. Yang ketiga itu falsafah manajemen pendidikan, di mana falsafah manajemen pendidikan dapat dilihat dari hakikat tujuan, hakikat manusia, dan hakikat kerja. Hakikat tujuan manajemen pendidikan adalah memberikan pendidikan yang efektif dan efisien, di mana ini tujuannya eh, agar dapat terlaksana dengan baik. Eh, Pencapaian tujuan ini dapat dilihat secara kuantitatif dan kualitatif. Menurut Nanang Patah tahun 2009 mengungkapkan bahwa manusia adalah yang pertama yaitu pada dasarnya memiliki tenaga dalam menggerakkan hidupnya untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua, terdapat fungsi yang rasional bertanggung jawab atas tingkah laku intelektual dan sosial. Yang ketiga, mampu mengarahkan diri ke tujuan yang positif. Yang keempat, pada hakikatnya dalam proses berkembang dan tidak pernah selesai. Yang kelima, melibatkan diri untuk kepentingan dirinya dan orang lain. Yang keenam, mempunyai potensi yang perwujudannya sering tak terduga dan potensi itu terbatas. Yang keempat, pandangan tentang manajemen pendidikan. Yang pertama, manajemen dapat dipandang sebagai ilmu dan sebagai seni. Manajemen sebagai ilmu menurut Gulick dalam Nanang Fatah tahun 2009 adalah apabila teori-teorinya mampu menuntun manajer dengan memberi kejelasan bahwa apa yang harus dilakukan pada situasi tertentu dan memungkinkan mereka menangani akibat-akibat dari tindakan-tindakannya. Yang kedua, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan,
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, baik itu bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Next, yang kelima itu tujuan dari manajemen pendidikan. Yang pertama, itu sebagai peningkatan kualitas pelayanan pendidikan. Ada menurut Hadianto tahun 2019 menyatakan pemenuhan kualitas pendidikan dapat dilihat dari terpenuhinya harapan pelanggan bahkan melebihi harapan pelanggan. Pelanggan yang dimaksud adalah peserta didik, guru dan tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat atau bidang usaha. Harapan peserta didik secara umum adalah memperoleh pendidikan dan pembelajaran yang menyenangkan. Tujuan yang kedua itu peningkatan kinerja sekolah, di mana kinerja sekolah merupakan kinerja dari guru dan sivitas sekolah dalam mewujudkan tujuan sekolah. Mana kinerja merupakan hasil kerja dalam periode tertentu. Yang ketiga itu peningkatan efektivitas kerja, di mana efektivitas merupakan kesesuaian hasil yang dicapai dengan tujuan yang direncanakan. Eh, Sekolah yang efektif adalah sekolah yang mampu mewujudkan tujuannya. Menurut Engkoswara dan Komariah tahun 2010, mengemukakan bahwa efektivitas dapat ditelaah dari yang pertama masukan yang merata, keluaran yang banyak dan bermutu tinggi, yang ketiga ilmu dan keluaran yang relevan dengan kebutuhan masyarakat yang sedang membangun, yang keempat pendapatan tamatan yang memadai. Efisiensi kerja, di mana efisiensi dalam pendidikan merupakan perbandingan antara penggunaan sumber daya terhadap hasil atau tujuan yang dicapai. Semakin minimal sumber daya yang digunakan dan semakin baik hasil yang diperoleh, maka efisiensi dikatakan sangat baik. Akan tetapi ketika hasil dapat dicapai, namun sumber daya yang digunakan sangat banyak, maka efisiensi dikatakan tidak terwujud. Sumber daya yang dimaksudkan adalah penggunaan waktu, biaya, sarana, maupun tenaga. Next, yang keenam yaitu pendekatan manajemen pendidikan. Yang pertama, ada pendekatan empirikal atau kasus, yaitu ilmu dan praktek manajemen pendidikan. Contohnya peningkatan efektivitas pelaksanaan supervisi oleh kepala sekolah berdasarkan hasil penelitian. Yang kedua, perilaku antar pribadi, yaitu ilmu dan praktek manajemen pendidikan yang dipelajari melalui hubungan-hubungan organisasi atau sekolah dengan fokus kajian pada individu dan motivasinya. Yang ketiga, perilaku kelompok, yaitu studi tentang pola-pola perilaku kelompok dalam organisasi atau sekolah lebih dominan daripada hubungan antar pribadi. Contohnya, mengetahui budaya sekolah atau iklim kerja di sekolah. Empat, sistem-sistem sosial kooperatif, yaitu memadukan antara hubungan pribadi dengan kelompok, bahwa mempelajari manajemen pendidikan ini dapat dilakukan dengan mempelajari hubungan antara manusia sebagai sistem sosial yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Next, rangkuman materi dari bab ini yaitu landasan manajemen pendidikan merupakan dasar dalam pelaksanaan manajemen pendidikan, di mana manajemen pendidikan ini bertujuan agar kinerja sekolah menjadi optimal, efektivitas kerja meningkat, efisiensi kerja terpenuhi, dan menghasilkan kualitas yang bermutu. Falsafah manajemen pendidikan dapat dilihat dari hakikat tujuan, hakikat manusia, dan hakikat kerja. Manajemen pendidikan dapat dipandang sebagai ilmu dan juga seni. Pendidikan perlu dikelola dengan baik agar mampu menjawab tantangan di masa depan. Sebanyak apapun sumber daya alam yang dimiliki, tanpa sumber daya manusia yang handal akan menjadi sia-sia. Oleh karena itu, landasan manajemen pendidikan ini perlu mesti diperkuat. Next, inilah daftar pustaka dari buku ini. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.